Untuk sistem komputer ini kita akan membahas tentang karakteristik memori dalam sistem komputer. Adapun tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian memori komputer termasuk struktur dasar, memori, dan fungsi utamanya dalam sistem komputer. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai fungsi memori komputer termasuk perannya dalam menyimpan data sementara dan permanen serta interaksi dengan perangkat lainnya seperti ALU dan perangkat input output. Baik teman-teman, mungkin bisa membacanya langsung. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Pengertian memori komputer sendiri adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi secara sementara ataupun permanen. Jadi memori merupakan kumpulan dari storage unit untuk menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian ini disebut dengan sel. Kemudian adapun fungsi memori komputer, di sini kita tahu bahwa fungsi memori komputer bukan hanya untuk menyimpan data, tapi juga ada beberapa fungsi lainnya, seperti menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic and logic unit. Yang dimaksud di sini adalah seperti RAM, digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari perangkat input seperti keyboard maupun mouse. Ini contohnya tapi ini hanya digunakan pada saat komputer itu hidup. Jadi gunanya hanya sebagai penyimpanan memori sementara. Selanjutnya yaitu menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau perangkat lunak. Instruksi ini membantu perangkat keras ataupun software menjalankan tugas tertentu. Contohnya saat ketika kita menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word untuk mengetik, instruksi untuk menampilkan teks, memformat dokumen, dan juga menyimpan file dalam RAM sementara. Selanjutnya juga ada sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operasi sistem. Jadi memori digunakan untuk menyimpan file-file penting yang berkaitan dengan sistem operasi. File ini memungkinkan seperti sistem operasi bekerja mengelola perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Sistem operasi juga membantu perangkat lunak mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan aplikasi. Selanjutnya yaitu menyimpan data semua aplikasi dan cek-cek, yaitu menyimpan data yang digunakan aplikasi saat dijalankan seperti dokumen yang sedang dikerjakan atau halaman web yang diakses. Selanjutnya dapat digunakan untuk membackup data. Memori komputer terutama memori permanen seperti hard disk ataupun SSD dapat digunakan untuk mencadangkan data penting seperti membantu melindungi data jika terjadi kerusakan pada perangkat utama. Dan fungsi yang terakhir yaitu menyimpan data multimedia. Menyimpan data multimedia contohnya seperti foto, video, ataupun musik disimpan secara permanen. Data ini dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Dan memori komputer ini memiliki peran penting juga dan menjaga kelancaran operasi perangkat dan memastikan
memastikan data serta instruksi dapat diakses dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fitur-fitur memori komputer. Fitur yang pertama yaitu lokasi memori. Lokasi memori ini menandakan lokasi penempatan memori apakah berada di dalam atau internal dan di luar eksternal. Fitur ini menandakan memori internal disebut juga sebagai memori utama atau yang tertanam di dalam laptop maupun PC. Dan selanjutnya memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar seperti flash disk, hard disk ataupun CD dan lainnya. Selanjutnya yaitu kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dalam memori komputer baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dari bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus juga perangkat keras atau laptop yang kita gunakan. Selanjutnya ya unit transfer. Fitur ini berguna untuk mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode akses. Metode akses yang pertama yaitu Associative Access Method, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja data berdasarkan alamat memori. Metode ini digunakan sebagai pendekatan konten untuk menyimpan data. Selanjutnya, Direct Memory Access. Direct Memory Access ini merupakan akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memori oleh perangkat input ataupun output. Selanjutnya, Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses pada data memori dilakukan secara acak. Metode ini memungkinkan akses ke lokasi memori dimanapun secara langsung tanpa perlu mengakses memori lainnya terlebih dahulu. Dan metode akses yang paling terakhir adalah Sequential Access Method. Metode ini dikembalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data sebelumnya telah disimpan secara beruntun pada memori. Selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja memori. Jadi kinerja memori memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirim memori ke perangkat eksternal ataupun internal memori maupun sebaliknya. Selanjutnya, memory cycle time, yaitu total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Dan yang terakhir yaitu access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dari proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Selanjutnya kita akan memasuki di jenis-jenis memori. Yang pertama yaitu memori primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory merupakan salah satu memori primer ataupun memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile sehingga data yang di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan.
Selanjutnya itu ROM. Perangkat ini digunakan secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama, namun read-only memory memiliki sifat non-volatile sehingga data akan tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Selanjutnya yaitu memori sekunder. Memori sekunder merupakan media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Memori sekunder juga jenis ini dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Contohnya seperti hard disk, USB, compact disk, CC, dan register. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke. Selanjutnya, ini ada evaluasi di sini, yaitu untuk mencocokkan kata kunci dengan definisinya. Linknya akan saya kirim di grup. Setelah teman-teman kerja, akan saya nilai dan akan saya umumkan pada minggu depan. Untuk itu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang.